Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Alhamdulillah pagi ini cerah. Jadi video ini gua bikin hari Kamis pagi waktu sini ya. Seperti biasa setelah pertandingan ada keterangan pers, wawancara Erik ten Hag terkait dengan kemenangan 2-0 Manchester United menghadapi Nottingham Forest. Kemenangan di leg kedua 2-0 ini melengkapi leg pertama 3-0. Maka ya agregat dari dua kali pertemuan semifinal tandang dan juga kandang Manchester United menghadapi Nottingham Forest 5-0. Wow, ini sangat telak menurut gua ya untuk ukuran semifinal. Di pertandingan ini ada hal yang menarik selain posisi ataupun formasi tanpa Christian Eriksen, lalu juga tentunya kembalinya lagi Anthony Martial dan juga Jadon Sancho. Anthony Martial mencetak gol, Jadon Sancho bermain di posisi yang berbeda. Langsung aja gue ambil dari manunited.com. Tempo yang lebih bagus ketika Anda memenangkan ronde ini di semifinal dan bergerak ke final. Oke. Di babak pertama tidak begitu bagus, saya harus jujur. Saya pikir ini profesional ya, bagaimana cara kita bermain, tapi temponya terlalu lambat, terlalu rendah, dan kita tidak menciptakan peluang-peluang. Kita membiarkan mereka memiliki dua peluang bagus, dan itu seharusnya tidak terjadi. Saya pikir babak kedua lebih bagus, temponya lebih, dan saya pikir kita juga bisa membuat gol yang bagus. Ya, ada beberapa pergerakan, dan untuk menang 5-0 di dua legs, ini oke, ini bagus. Seperti yang gue katakan di review, memang tempo Manchester United terasa berbeda di babak pertama dan juga di babak kedua. Dan menurut gue, ini yang menjadi kunci ketajaman yang lebih bagus di babak kedua, dan tentu saja pergantian pemain dan juga efektivitas lini depan ya, ketajaman, sehingga Manchester United bisa mencetak 2 gol di babak kedua. Apakah ada frustasi di babak pertama? Erik ten Hag mengatakan menjadi frustrasi itu merupakan kata yang sangat besar. Saya pikir ketika Anda bermain seperti pertandingan tersebut, Anda harus bisa lebih pintar lagi, dan ya, Anda harusnya bisa membuat jebakan. Anda tidak hanya masuk, Anda juga tidak memberikan kesalahan-kesalahan, karena Anda tahu di beberapa poin mereka bisa saja kembali, karena mereka juga ingin untuk bisa kembali lagi di pertandingan. Jadi mempertahankan bola dan juga terus melakukan passing. Ini yang kita harus lakukan. Kita harus melakukan banyak pergerakan. Pergerakan yang lebih cepat dengan pergantian juga yang lebih cepat, seperti itu. Kita tidak menciptakan hal tersebut di babak pertama. Saya pikir kita membutuhkan impact lagi dari bangku cadangan. Juga di 15 menit setelah halftime ya, setelah istirahat babak pertama, pergantian babak, tempo lebih tinggi lagi, dan setelahnya kita menciptakan lebih banyak peluang. Ini tentu saja seharusnya kita mendapatkan penalti dengan Wout Weghorst. Ya, gue sepakat, itu jelas merupakan tackling. Wasitnya menurut gue buruk. Dan ya, yang hal lainnya adalah ketika pemain pengganti datang dengan dinamika yang berbeda dan juga menggeser Bruno Fernandes ke kanan. Lalu dinamika yang kita ciptakan ini membuat situasi yang sulit untuk lawan bertahan. Ya, gue juga menyoroti hal tersebut setelah Bruno Fernandes ini digeser ke kanan dengan formasi balik lagi ke 4-2-3-1. Serangan Manchester United lebih tajam. Garnacho di awal babak kedua juga lebih berani melakukan penetrasi, tapi ya memang ada kematangan sih menurut gue yang memang belum jadi dari seorang Garnacho, walaupun gue juga melihat ada potensi yang sangat besar dari Alejandro Garnacho. Kembalinya Jadon Sancho, saya pikir itu sangat luar biasa. Fans memberikan dia cinta ya, artinya
fans juga suka, dan saya pikir dia juga menikmatinya. Dia sangat menikmatinya kembali ke atas lapangan. Saya telah melihatnya beberapa pekan di Carrington dengan senyuman. Saya harap dia bisa terus berproses dan memberikan kontribusi yang besar musim ini. Dengan Jadon, saya pikir dia juga bisa bermain di nomor 10. Dia juga bisa bermain di sayap, dan dia juga bisa bermain ya di nomor 10 ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Erik ten Hag. Tapi saya pikir kita juga agak mix ya, artinya kita mencampur itu juga posisinya di pertandingan tadi, dan itu juga hal yang saya sukai. Tapi ya posisi harus terus sibuk, dan ini yang lebih penting, artinya banyak pergerakan ya kan, yang cair, pergantian, transisi dan lain-lain. Dan pemain harus terus disiplin untuk melakukan hal tersebut. Kalau tidak, ini akan jadi kacau. Ya, mengenai comeback-nya Jadon Sancho, ada yang menanyakan di Twitter dan di kolom komentar juga. Menurut gue bagus ya. Bukan penampilan yang terbaik menurut gue dari Jadon Sancho, masih belum, dan ini harus dipahami juga, dia ini absen dari bulan Oktober loh, udah berapa bulan ya, hampir 3 bulan ya kan absen. Dan menurut gua Jadon Sancho secara fundamental ini pemain yang memiliki teknik bagus. Ini kita sudah lihat di preseason, sudah kita lihat di awal musim. Seperti yang Erik ten Hag katakan, progresnya masih terus berjalan, prosesnya masih terus berjalan bagi seorang Jadon Sancho. Dan menurut gua di penampilan tadi, di pertama ya, di penampilan yang pertama ataupun juga nanti penampilan kedua dan penampilan ketiga, yang paling penting dari Jadon Sancho adalah dia bisa enjoy, dia bisa happy dulu di atas lapangan. Karena kalau dia bisa happy, kalau dia bisa enjoy, kemampuannya nanti akan, menurut gue ya, akan keluar dengan sendirinya. Tidak perlu diberikan beban, tidak perlu diberikan tekanan yang terlalu berlebih, apalagi juga harapan yang terlalu besar. Maksud gue adalah, ya di penampilan dia yang pertama ataupun kedua, ketiga, diharapkan dia langsung memberikan impact yang besar. Dia bisa bermain tajam, dia bisa bermain A, B, C, D. Seperti pemain yang selalu bermain dari awal musim bagi Manchester United. Ini tentu saja tidak sama situasinya. Menurut gua Jadon Sancho masih harus terus dalam tanda kutip diprotek ya, dijaga supaya proses perkembangannya ini, kembalinya lagi, ini bisa terus meningkat. Makanya gue katakan di 3 pertandingan awal Jadon Sancho yang penting dia happy dulu, dia enjoy dulu ya. Disinggung tentang jadwal yang ketat, Erik ten Hag justru mengatakan ini merupakan sebuah keuntungan. Wow, ini tentu saja berbeda ya dari mungkin pendapat beberapa manajer lainnya yang sering mengeluhkan jadwal. Justru Erik ten Hag mengatakan ini sebuah keuntungan. Kenapa? Karena Anda bisa berkembang dari pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Anda bisa memiliki banyak yang Anda bisa berikan kepada pemain ya, termasuk juga feedback dan juga kritik. Kita bisa mengatur standar dan juga bekerja di perkembangan, dan kita bisa menunjukkan ya pemain-pemain di mana kita bisa berkembang lagi dan membawa hal tersebut ke pertandingan selanjutnya. Jadwal ini tentu saja sebuah kemewahan yang ya problem apa ya, kemewahan tapi juga problem gitu ya, keuntungan tapi juga problem. Tapi ya ini yang kita inginkan juga. Lalu saya pikir ini juga normal seperti klub seperti Manchester United untuk bermain setiap 3 hari sekali, dan kita harus membiasakan dengan hal tersebut. Tapi kita juga harus melihat ke depan. Sebagian besar pemain ya sangat ingin bermain lebih daripada latihan. Jadi pemainnya lebih langsung pengen bermain daripada latihan. Jadi untuk kita harus menampilkan yang terbaik di pertandingan selanjutnya daripada pertandingan yang sebelumnya. Wah, ini luar biasa. Erik ten Hag tidak komplain, tapi justru memuji ya. Ini wah luar biasa sih menurut gue. Apakah ini sarkas atau tidak? Tapi kalau menurut gue dengan apa keterangan yang dilihat atau diberikan oleh Erik ten Hag, dia melihat dari sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Ya, Old Trafford yang mengintimidasi harusnya seperti ini. Ini harus bisa menjadi benteng, tapi kita juga harus bisa memahaminya. Kita harus juga melihat kalau kita harus
bekerja sangat keras untuk hal tersebut. Setiap waktu, setiap pertandingan kita harus membuat investasi, 100% fokus, 100% energi. Anda harus bisa memberikan hal tersebut kalau Anda ingin menang. Sekarang kita harus melakukannya untuk hari Sabtu dan juga pertandingan selanjutnya di Old Trafford. Luar biasa kemenangan berturut-turut yang diraih oleh Erik ten Hag di kandang ini, bahkan kabarnya ya yang terbanyak ya, atau menyamai yang terbanyak setelah Sir Alex Ferguson tidak ada lagi di Manchester United. Dan ini tentu saja hal yang sangat bagus, di mana di musim-musim sebelumnya Old Trafford ini bukan sebagai benteng lagi. Banyak tim bisa mengambil poin ya kan, bahkan banyak tim juga bisa menyulitkan Manchester United ketika bermain di Old Trafford, di mana seharusnya Manchester United memiliki keuntungan dari hal tersebut. Walaupun demikian, Erik ten Hag juga menjelaskan Old Trafford menjadi sebuah benteng ini juga harus atau dikontribusikan karena 100% energi dan juga 100% fokus. Hal-hal yang paling tidak musim lalu tidak terjadi di Manchester United. Dan pendapat terakhir tentang menuju ke final, sangat luar biasa. Final, Anda bermain di final untuk menang. Ini bukan sebuah penghargaan ya untuk bisa meraih tiket ke final, karena kita ingin menang. Wow, Erik ten Hag ternyata senang ke final, tapi belum selesai ini ya. Pertama-tama kita punya hal lain untuk dilakukan, kita harus kembali ke Liga Inggris. Saya memberitahu para pemain juga harus membawa hal ini ke setiap pertandingan. Mereka harus membawa intensitas, dan kita ini adalah Manchester United. Ketika Anda adalah seorang pemain Manchester United, Anda harus bisa menemui standarnya. Dan kita melihat ke depan, ini sangat luar biasa bisa ke Wembley untuk bisa pergi dan menghadapi Newcastle United yang menurut saya juga sebuah tim yang luar biasa. Tapi ini sekarang cukup jauh dari kita. Luar biasa, ini hanya tinggal tanggal 20-an berapa? Tanggal 26, tanggal 27 finalnya ya, sekitar tanggal itu. Ini sudah bulan Februari, akhir bulan, tapi Erik ten Hag masih memandang hal tersebut jauh. Karena apa? Erik ten Hag melihat dari satu pertandingan ke satu pertandingan ke satu pertandingan, sehingga dia tidak mau fokusnya rusak ya di pertandingan selanjutnya dengan memikirkan yang lebih jauh lagi, yaitu adalah final. Jadi Erik ten Hag ingin semuanya ini tetap fokus. Saya katakan ke semuanya, kita sangat menantikan pertandingan di Liga Inggris Premier League hari Sabtu menghadapi Crystal Palace. Sekarang kita melupakan tentang masalah piala, trofi ya, dan kita fokus ke pekan ke depan. Wow. Ke final ya, tapi sekarang fokusnya balik lagi ke Liga Inggris ya. Gue sepakat karena situasinya juga masih sangat ketat ya. Di 4 besar, Manchester United harus terus menjaga peluang untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Dengan apa? Dengan bermain fokus, bermain penuh energi, meraih poin penuh, meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Murah-murah terus rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.